Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Hari ini kita akan ngobrol tentang awal mula pemisahan pengetahuan dengan kepentingan. Nah, kalau bahan bacaan yang bisa sampean baca, itu saya merekomendasikan bukunya Budi Hardiman, itu buku tipis itu, judulnya Kritik Ideologi. Ini buku yang menarik, buku yang sebetulnya asalnya dari skripsi tapi lalu kemudian menjadi rujukan banyak orang kalau dia mau mengkaji tentang teori kritis. Ini di halaman berapa saya lupa, tapi di awal-awal. Di awal-awal dia bicara tentang pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan. Oke, kita mulai pembahasan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemisahan pengetahuan dari kepentingan, kita tidak bisa melepaskan dari pembahasan tentang ontologi. Ontologi itu berkaitan dengan dua terminologi. Yang pertama adalah ada, dan yang kedua adalah waktu. Apa itu kaitannya? Nanti akan kita jelaskan. Ada itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tetap, sementara waktu itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya berubah-ubah. Nanti penjelasannya di akhir ya. Ada, kalau kita bicara tentang ada, itu artinya adalah kita bicara tentang hakikat dari benda-benda. Kalau kita mau bicara tentang apa itu sesuatu, apa itu hakikat dari sesuatu, apa itu hakikat dari keberadaan, hakikat dari benda-benda, maka yang kita lakukan adalah kita harus melihat unsur-unsur yang tidak berubah-ubah, kenyataan yang tidak berubah-ubah dari sesuatu. Nah, itu sebetulnya hakikat dari keapaan atau hakikat dari keberadaan. Sementara sebaliknya, kalau kita bicara tentang waktu, maka kita bicara tentang perubahan. Jadi waktu itu perubahan. Waktu itu menunjuk pada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap perjalanan sejarah manusia. Jadi waktu itu sebetulnya apa? Waktu itu ya kepentingan manusia yang isinya adalah dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan manusia sendiri. Nah, ini kita akan jelaskan ya apa itu sebetulnya waktu dan apa itu sebetulnya ada gitu. Saya akan menulis di sini ya. Jadi ada dua terminologi, ada terminologi ada dan ada terminologi waktu. Ini sebetulnya mudah kan dipahami ya. Waktu itu selalu berkaitan dengan perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang waktu itu artinya kita bicara tentang perubahan. Perubahan itu selalu terjadi di dalam waktu. Tidak ada perubahan yang terjadi pada saat itu juga di satu waktu yang sama. Tidak, perubahan itu akan selalu terjadi di waktu yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang waktu ya kita bicara tentang perubahan. Kalau kita bicara tentang perubahan ya kita bicara tentang waktu. Nah, lalu apa itu ada? Jadi gini, saya akan mencontohkan gini. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu, misalnya Anda mau menjelaskan tentang ayam misalnya. Kita mau bicara tentang ayam itu sebetulnya apa gitu. Anda mau menjelaskan tentang hakikat ayam. Lalu Anda menjelaskannya dengan cara seperti ini misalnya. Ayam itu adalah binatang berkaki dua, dia punya sayap, dia punya paruh, dan dia bisa bertelur. Gitu. Oke, jadi ada kaki dua, lalu dia punya sayap, dia punya paruh, dan dia bertelur. Nah, apakah penjelasan kita tentang ayam seperti ini bisa dikatakan sebagai penjelasan yang sejati? Bisa kita katakan sebagai penjelasan yang bisa menguak tentang hakikat ayam yang sejati. Nah, kita lihat sekarang, ada enggak unsur-unsur yang berubah seiring dengan perjalanan waktu dari penjelasan kita tentang ayam ini? Satu, dia berkaki dua. Iya, ayam selalu berkaki dua, baik sejak lahir maupun sudah dewasa dia berkaki dua. Gitu. Kalaupun kemudian ada ayam berkaki tiga, itu keajaiban, itu keanehan, itu penyimpangan-penyimpangan. Tetapi secara general ayam itu selalu berkaki dua. Gitu. Dia punya sayap misalnya. Nah, benar enggak dia punya sayap? Dia punya sayap, cuma bentuknya beda gitu.
bentuknya dia beda, tapi secara umum dia punya sayap lah. Ayam yang baru lahir dia punya calon sayap itu. Walaupun mungkin bulunya baru. Saya tidak bicara bulu loh ya, saya bicara sayap. Saya bicara sayap. Sayap itu berarti semua hal termasuk bulunya. Jadi waktu baru lahir dia, waktu baru keluar, dia sebetulnya sudah punya sayap, cuma dia kecil gitu, sayapnya kecil. Jadi oke, ini benar. Ini ayam yang sebenarnya, ayam yang sejati. Punya paruh, ya ayam selalu punya paruh, berarti benar juga. Sekarang bertelur. Apakah definisi kita bahwa ayam itu bertelur bisa dianggap sebagai definisi tentang hakikat ayam yang sebenarnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena ayam yang bertelur itu hanya ayam betina yang dewasa. Sementara ayam yang masih kecil, dia tidak bertelur. Apakah hanya karena dia tidak bertelur, maka ayam kecil itu tidak bisa kita sebut sebagai ayam? Tidak dong. Dia tetap ayam. Dia tetap ayam walaupun dia belum bertelur. Kenapa? Karena dia masih kecil. Artinya bertelur atau tidaknya ayam itu adalah unsur yang berubah-ubah dari ayam. Dan oleh karena itu kalau Anda mau menjelaskan tentang hakikat ayam yang sebenarnya, Anda harus membuang definisi ini. Definisi bahwa ayam itu bertelur itu harus dibuang. Nah, hal yang sama dengan kalau kita menjelaskan tentang realitas dalam kehidupan kita sehari-hari, realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misal kalau kita mau menjelaskan, ini si Pak Budi itu siapa toh, misalnya gitu ya. Budi, ada yang namanya Budi. Ya, kalau waktu zaman TK saya itu, zaman TK dan SD awal itu kalau diajari membaca itu selalu nama yang dipakai itu adalah Budi. Itu Budi pergi ke sekolah. Jadi itu terbawa juga lalu kemudian sampai sekarang kalau menyebut nama yang paling enak itu ya Budi gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang siapa Pak Budi itu siapa toh gitu. Lalu kemudian kita mendefinisikan Pak Budi itu orang yang suka minum teh misalnya. Dia suka minum. Jadi coba kita bicarakan tentang siapa itu Pak Budi gitu. Satu, dia suka minum teh. Dia anak dari Pak Anton misalnya gitu. Anak dari Anton. Orangnya tinggi. Rambutnya hitam. Dia bermata dua gitu. Mata dua. Dan lain-lain. Nah, coba kita lihat misalnya. Apakah dari definisi-definisi ini ada unsur yang berubah-ubah? Kalau ada unsur yang berubah-ubah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini Pak Budi yang sebenarnya itu ini. Misal gini, dia minum teh. Ya minum teh, tapi kan kalau cuma pagi hari dia siangnya tidak minum teh. Dia siangnya minum air putih, atau dia siangnya minum kopi. Malamnya dia minum wedang jahe misalnya. Nah kalau seperti itu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah definisi Pak Budi yang sebenarnya. Nah, kita lepaskan dia dari definisi tentang Pak Budi. Nah, kedua, dia Pak Budi itu anaknya Pak Anton. Nah, ini berubah enggak dong gitu. Enggak dong. Masa ada orang yang paginya anaknya Pak Anton, siangnya anaknya orang lain, anaknya tetangga misalnya. Enggak lah itu. Yang namanya orang tua itu ya tidak berubah, kecuali kalau misalnya ada bukti-bukti yang berbeda. Tapi orang tua itu ya tetap, tidak bisa lalu kemudian kita berpindah dari anaknya A ke anaknya B, itu kan tidak bisa. Berarti ini adalah Pak Budi yang sebenarnya. Orangnya tinggi misalnya, ya bahwa tinggi dan tidak tinggi itu mungkin relatif, tapi dalam konteks kultur tertentu, misalnya ada orang yang biasa kita sebut tinggi dan disepakati oleh banyak orang sebagai tinggi. Oke, walaupun dia ada unsur-unsur yang berubah, tapi dalam konteks yang berbeda itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini definisi yang sebenarnya dari Pak Budi. Rambutnya hitam misalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan rambutnya hitam? Kalau kita bicara tentang definisi
tentang Pak Budi, siapa Pak Budi hari ini dan sekarang, kita bisa mengatakan ini Pak Budi yang sebenarnya. Tapi problemnya adalah apakah rambut hitam itu tidak bakal berubah? Oh, bisa jadi nanti kalau tua jadi putih misalnya. Nah, kalau seperti ini berarti definisi kita itu sifatnya temporer. Nah, definisi-definisi yang temporer seperti ini, yang bisa berubah-ubah, karakteristik yang bisa berubah-ubah ini tidak bisa kita katakan sebagai Pak Budi yang sebenarnya. Gitu. Jadi harus kita singkirkan. Dia punya mata dua, oke, dia selalu punya mata dua, manusia itu selalu punya mata dua, gitu. Dan sebagainya. Nah, begitu cara kita menjelaskan. Ada dan waktu. Ada itu kita bicara tentang hakikat segala sesuatu, sementara waktu itu kita bicara tentang sesuatu yang terus berubah-ubah. Nah, kalau kita mau mendapatkan definisi tentang sesuatu yang sebenarnya, maka definisi itu harus kita pisahkan dari hal-hal yang berubah-ubah. Nah, apa sebetulnya ini cuma contoh mudah loh ya, contoh mudah ini contoh mudah, bukan apa yang kita maksudkan dari pembahasan kita tentang pemisahan pengetahuan dari kepentingan tadi itu. Jadi oke, bahwa dia memang berkaitan dengan waktu, perubahan-perubahan ini memang berkaitan dengan waktu, tetapi sebetulnya dalam konteks teori kritis yang kita bicarakan tentang waktu itu adalah unsur yang berubah-ubah dari berbagai kepentingan dan subjektivitas manusia. Jadi menurut gagasan ini sebetulnya kita bicara tentang gagasan positivisme gitu ya. Jadi awal mula pemisahan dan pengetahuan dari pengetahuan itu adalah dari positivisme. Nah, positivisme meyakini bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati dia harus dipisahkan, dimurnikan dari unsur-unsur yang berubah. Dia harus dimurnikan dari berbagai macam kepentingan dan subjektivitas manusia. Jadi, sikap teoritis murni itu muncul ketika seorang ilmuwan mampu mengambil jarak dan membersihkan pengetahuan dari dorongan-dorongan manusiawi. Jadi pengetahuan yang sejati itu hanya pengetahuan yang sudah dimurnikan dari unsur yang berubah-ubah atau dorongan-dorongan manusiawi tadi, atau yang kita bicarakan sebagai waktu tadi itu. Lalu kenapa sebetulnya? Kenapa kepentingan kenapa pengetahuan harus dipisahkan dari kepentingan? Nah, ini berkaitan dengan tujuan dari positivisme yang ingin menciptakan nomos dalam setiap realitas. Nomos itu apa? Nomos itu teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang diasumsikan, yang diandaikan, yang diyakini bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Jadi dia universal. Mau diterapkan di daerah manapun, mau diterapkan di manapun, dia akan tetap sifatnya. Jadi nomos itu adalah teori yang diyakini bersifat tetap, dia universal dalam konteks ruang dan waktu. Misal di sosiologi itu ada teori sekularisasi namanya. Teori ini mengasumsikan bahwa seiring dengan modernisasi, religiusitas itu akan mengalami penurunan. Jadi religiusitas itu mungkin memang berubah-ubah gitu. Dia selalu terkena perubahan-perubahan. Tetapi tampaknya ada satu perubahan yang konsisten gitu. Apa itu? Dimanapun dia berada, dimanapun masyarakat berada, setiap kali di dalam masyarakat itu ada proses modernisasi, masyarakat menjadi makin modern, makin rasional, maka religiusitas itu akan makin lama makin menurun. Kenapa? Karena rasionalitas itu diasumsikan tidak bisa hidup berdampingan dengan religiusitas, sehingga setiap kali masyarakat mengalami proses modernisasi yang artinya juga selalu mengusung rasionalisasi, maka religiusitas akan selalu mengalami penurunan. Nah, apa problem dari teori ini? Nah, kalau kita pengen ngobrol lebih jauh tentang problem dari teori ini, bisa sampai lihat di video saya yang lain tentang kritik atas positivisme. Saya sertakan di deskripsi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ontologi. Jadi, kalau kita bicara ontologi, ya maksudnya adalah ada yang dipisahkan dari waktu. Nah, ada itulah yang kita sebut sebagai ontologi. Jadi kalau kita mau bicara tentang refleksi ontologis, itu yang kita maksudkan adalah pengetahuan murni yang bebas dari kepentingan.
Kenapa? Karena ya tadi itu karena kepentingan adalah unsur yang selalu berubah-ubah, sementara ada hal yang tidak pernah berubah. Nah, kalau kita sudah memisahkan antara unsur yang berubah-ubah dari hal yang tidak berubah, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan yang sejati yang kemudian kita sebut sebagai ontologi. Nah, pemisahan pengetahuan dari kepentingan ini bisa kita temukan baik pada rasionalisme dan pada empirisisme. Menurut rasionalisme, pengetahuan murni itu dapat diperoleh melalui rasio. Jadi di luar hal yang sifatnya rasional, hal-hal yang irasional itu tidak bisa kita sebut sebagai pengetahuan. Nah, dalam konteks rasionalisme, pengetahuan manusia itu bersifat a priori. Apa itu a priori? Jadi ada dua istilah, ada a priori, ada a posteriori. Kalau a priori itu berarti pengetahuan yang diperoleh tanpa terlebih dahulu kita harus ke lapangan. Sementara a posteriori itu pengetahuan yang diperoleh setelah kita turun ke lapangan. Setelah kita melihat realitas. Itu jadi kita harus paham dua istilah ini. Ada a priori dan a posteriori. A priori itu pengetahuan yang berasal dari aktivitas berpikir murni tanpa Anda harus turun ke lapangan, ya. Dia dirumuskan dari belakang meja. Sementara kalau a posteriori itu adalah pengetahuan yang diperoleh setelah kita turun ke lapangan. Jadi abstraksi dari hasil-hasil yang kita peroleh dari lapangan. Nah, sama kalau kita bicara tentang teori murni dalam konteks rasionalisme, maka dia hanya bisa didapatkan ketika sudah bisa dibersihkan dari unsur-unsur yang berubah. Jadi 1 tambah 1 ada 2. Ini teori murni. Lalu bagaimana dengan ada orang yang punya kambing 1, beli lagi kambing 1 lagi, ada 2, tapi sekarang kambingnya sudah jadi 4 karena beranak pinak misalnya. Nah, itu unsur yang berubah-ubah namanya. 1 tambah 1 jadi 4, itu konteksnya berbeda, kepentingannya yang berbeda. Dia tidak bisa kita sebut sebagai teori murni. Kenapa? Karena terkait dengan konteks tertentu dan kepentingan tertentu. 1 tambah 1 ada 2, itulah teori murni. Kenapa? Karena dia tidak dicampuri dengan kepentingan apapun. Dia merupakan aktivitas rasional murni. Kalau 1 tambah 1 ada 4 tadi, itu kan bukan diperoleh berdasarkan pada rasionalisme, bukan berdasarkan pada rasional, tetapi bukan berdasarkan pada rasio, tetapi berdasarkan pada pengalaman. Dan itu bukan a priori namanya, itu a posteriori. Nah, empirisisme itu sebaliknya. Pengetahuan dalam konteks empirisisme itu sifatnya a posteriori. Jadi pengetahuan yang sejati bagi empirisisme adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan empiris. Semboyannya adalah tidak ada pengetahuan selain yang diperoleh dari hal-hal yang sifatnya empiris. Jadi hal-hal yang sifatnya non-empiris. Anda mau bicara jin misalnya, tidak bisa dipakai sebagai bagian dari teori pengetahuan yang diyakini sebagai kebenaran. Kenapa? Karena sifatnya tidak empiris. Gitu. Jadi pengetahuan yang empiris hanya pengetahuan yang berasal dari pengamatan atau berasal dari hal-hal yang sifatnya empiris atau yang biasa kita sebut sebagai a posteriori. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang sejati dalam konteks empirisisme, manusia juga harus mengamati unsur-unsur yang berubah, lalu kemudian melakukan abstraksi sehingga bisa menemukan sesuatu yang sifatnya universal. Dari hal-hal yang unik tadi itu, hal-hal yang berbeda-beda, yang berubah-ubah itu, lalu kemudian dilakukan abstraksi sehingga ditemukan unsur yang tidak berubah apa, yang kira-kira dia bersifat universal, yang dimanapun dan kapanpun dia sama. Nah, ini penjelasannya begini, saya contohkan sedikit. Ini berkaitan dengan tadi itu, sama Pak Budi tadi itu. Pak Budi yang minum teh tadi itu ya. Jadi misalnya gini ya. Nah, gini. Jadi kan kita mendefinisikan Pak Budi itu sebagai orang yang suka minum teh gitu. Nah, sekarang gini. Kita mencoba untuk mengamati apa yang dilakukan Pak Budi setiap hari misalnya. Di pagi hari dia minum teh, dia suka minum teh. Pagi dia minum teh, siang dia minum kopi misalnya. Sore atau malam hari dia berubah jadi wedang jahe misalnya.
Nah, kalau Anda mau menjelaskan tentang, Anda mau berteori tentang Pak Budi, maka Anda tidak bisa mengatakan bahwa Pak Budi adalah orang yang menyukai minum teh. Iya kalau pagi hari, kalau siang hari enggak, siang hari dia minum kopi. Jadi apa yang tidak berubah dari hal-hal yang sifatnya khusus seperti ini, hal yang sifatnya partikular seperti ini. Oh, ternyata Pak Budi itu selalu ditemani minuman pada saat dia beristirahat santai gitu. Pada saat dia santai, Pak Budi selalu ditemani minuman. Pagi hari pada saat Pak Budi belum memulai pekerjaan misalnya, dia ditemani teh gitu. Siang hari pada saat Pak Budi istirahat juga dia ditemani teh gitu. Sore sama juga, dia sedang istirahat dan dia ditemani jahe. Maksudnya siang hari kopi tadi, bukan teh, keliru. Sore hari dia ditemani jahe misalnya. Itu artinya setiap Pak Budi istirahat, dia selalu ditemani dengan minuman. Nah, ini namanya abstraksi, proses abstraksi. Ada ada hal-hal yang berubah-ubah, tetapi dari hal yang berubah-ubah itu kita harus bisa menemukan sesuatu yang sifatnya tetap. Nah, dalam konteks Pak Budi yang sedang minum tadi itu, setiap kali istirahat, yang tidak berubah dari Pak Budi adalah Pak Budi selalu ditemani minuman. Minumannya saja yang beda-beda. Nah, itu namanya abstraksi. Sekarang gini, pertanyaannya adalah, benarkah teori adalah gambaran sebenarnya tentang realitas? Apa sebetulnya yang kita sebut sebagai real dan tidak real itu gitu. Apa betul bahwa ketika teori-teori itu mengklaim diri berdasarkan pada realitas, apa benar bahwa realitas itu selalu seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, kita harus mendefinisikan dulu apa itu real dan tidak real gitu. Saya tidak bakal membahas ini lebih jauh karena sudah pernah saya bahas. Sampai lihat di deskripsi ada link video yang sudah saya sertakan. Nah, yang kedua, mungkinkah teori itu bisa dipisahkan dari nilai-nilai? Ini pertanyaan mendasar ketika kita bicara tentang positivisme. Teori ini meyakini bahwa positivisme meyakini bahwa pengetahuan itu bisa dipisahkan dari kepentingan. Kepentingan itu artinya termasuk nilai-nilai gitu. Nah, apa problemnya? Kan gini ya, kalau kita hendak melakukan aktivitas berteori, itu artinya kita hendak menjelaskan realitas. Nah, persoalannya adalah ketika kita hendak memahami realitas atau menjelaskan realitas, kita tidak pernah bisa melakukannya tanpa melalui pertolongan bahasa. Jadi untuk memahami realitas kita butuh bahasa. Kenapa? Karena bahasa itulah yang membuat pikiran kita, otak kita mampu memahami realitas. Sementara bahasa itu adalah cerminan dari nilai-nilai. Bahasa itu cerminan kultur yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam bahasa itu ada nilai-nilai, bagaimana bisa kita memahami realitas lepas dari nilai-nilai? Padahal kita memahami realitas itu dari bahasa. Yang sering saya contohkan itu kursi misalnya. Kalau kita mendefinisikan kursi itu apa tuh? Bentar, baterainya mau habis. Saya cas dulu. Kursi itu apa misalnya? Biasanya kita mendefinisikan kursi itu adalah tempat duduk. Seakan-akan definisi kursi sebagai tempat duduk itu adalah definisi yang bebas nilai. Definisi yang bebas dari kepentingan. Mau siapapun yang bicara itu, mau punya kepentingan apapun, agamanya apapun, ya sudah, kursi itu adalah tempat duduk. Nah, sekarang pertanyaannya lalu kemudian, bagaimana ketika misalnya Anda menemukan ada seorang anak misalnya, ada seorang murid misalnya, yang ketika di kelas, dia mengangkat kakinya dan menaruhnya di atas kursi. Hampir bisa dipastikan gurunya atau teman-temannya yang lain akan menganggap dia sebagai tidak sopan, melakukan sesuatu yang tidak sopan. Kenapa? Karena kursi itu tempat duduk, jangan dipakai untuk menaruh kaki, jangan dipakai menaruh sepatu. Nah, kita lihat sekarang. Dari definisi yang kelihatan netral, itu ternyata dia berubah menjadi tata aturan. Kalau berubah menjadi tata aturan, itu artinya ada keberpihakan. Keberpihakannya apa? Pada definisi bahwa kursi itu tempat duduk. Karena itu kalau Anda tidak duduk, Anda melakukan sesuatu yang berbeda, seperti menaruh kaki, itu Anda tidak menggunakan kursi sebagaimana fungsinya.
Jadi ternyata tidak netral gitu. Ternyata di balik definisi ada keberpihakan. Kita mengatakan ada hal yang benar dan ada hal yang tidak benar. Gitu. Ada sesuatu yang sah untuk dilakukan dan ada sesuatu yang tidak sah dilakukan. Dan itu dimulai dari ketika kita mendefinisikan kursi. Padahal tadinya kita berasumsi bahwa definisi kita tentang kursi itu definisi yang netral. Gitu. Sama juga dengan hitam dan putih itu. Kalau definisi kamus kan ya jelas. Coba lihat di kamus itu apa hitam dan putih itu. Yang tidak disadari oleh orang adalah definisi kita selama ini tentang hitam dan putih itu sangat diwarnai oleh proses sejarah, proses panjang perjalanan sejarah kehidupan manusia. Definisi ini definisi rasis sebetulnya itu. Hitam itu selalu diasumsikan berkaitan dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang buruk gitu. Dunia hitam itu berarti narkoba, prostitusi dan lain-lain itu. Ilmu hitam itu ada sihir dan macam-macam itu. Kalau ilmu putih beda itu yang untuk mengobati orang itu ilmu putih namanya itu. Segala sesuatu yang suci itu kita asumsikan putih dan sering disimpulkan dengan putih. Misalnya kalau Anda pergi ke masjid itu pakai baju putih, Jumatan diminta untuk pakai baju putih, pergi ke pengajian-pengajian itu kadang-kadang ada persyaratannya itu dimohon untuk memakai baju putih. Kenapa? Karena putih itu lambang kesucian dan yang itu berbeda dengan hitam yang selama ini diasumsikan dekat dengan hal-hal yang sifatnya buruk. Jadi padahal itu definisi bahasa, itu definisi kamus yang kita asumsikan bahwa orang menulis kamus itu netral itu. Enggak sebetulnya itu. Jadi di balik bahasa itu ada nilai-nilai, di balik bahasa itu ada muatan-muatan kultur. Bahasa itu cerminan dari kultur yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kalau kemudian kita memahami realitas itu selalu melalui bahasa dan bahasa itu tidak pernah bisa dilepaskan dari nilai-nilai kultural, bagaimana mungkin kita bisa melihat dan mendefinisikan realitas itu lepas dari nilai-nilai? Tidak ada ceritanya teori bisa lepas dari nilai itu. Nah, itu kritikan kita terhadap apa yang dikemukakan oleh positivisme. Oke, kita ketemu dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk kali ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.